Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Ramadan Nasibuan, NIM 1903060007. Nah, di sini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah produksi ternak unggas oleh dosen Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Nah, langsung saja saya akan menggambar sistem digestoria, sistem urineria, dan proses telur. Nah, langsung saja saya gambar. Nah, selesai. Nah, akan saya tempelkan terlebih dahulu. Nah, baik. Di sini kelihatan.
Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem digestoria. Nah, adapun yang pertama dari rostum. Nah, rostum ini terbagi dua, yaitu maksila dan mandibula. Kemudian ada langit-langit atau paletum durung. Nah, kemudian ada kelenjar salipah, di mana kelenjar ini berfungsi sebagai alat fabrikasi dengan membasahi pakan agar mudah ditelan dan terdapat enzim amilase. Kemudian ada pharynx, ini dia pharynx. Ini merupakan tabung muskulo membran yang mendukung digesti. Kemudian masuk ke dalam esofagus yang berfungsi untuk menyalurkan pakan dari rostum ke crop. Nah, adapun fungsi crop, fungsi crop itu sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakan sementara dan dilanjutkan ke proventriculus. Ini proventriculus. Nah, di sini terjadi sekresi pepsinogen dan HCl. Nah, HCl ini berfungsi sebagai pengaktif enzim pepsinogen menjadi pepsin dengan cara menurunkan pH. Kemudian masuk ke gijar. Ini ke gijar. Di dalam gijar terdapat otot yang sangat kuat yang berfungsi untuk menggiling pakan dengan batuan kecil yang disebut grit. Kemudian masuk ke dalam institutenum tenu ini yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum yang berfungsi sebagai tempat penyerapan secara enzimatik. Nah, jejunum berfungsi penyerapan nutrien secara berkelanjutan. Nah, dan di sini juga merupakan penyerapan pertama lemak yang dibantu enzim lipase. Nah, selanjutnya ileum berfungsi sebagai penyerapan nutrien secara keseluruhan. Kemudian masuk ke seka. Ini dia seka yang berfungsi sebagai pencernaan secara fermentatik. Selanjutnya kita masuk ke institutenum crassum. Nah, di institutenum crassum yang pertama ada rektum. Ini rektum. Di dalam rektum terjadi penyerapan air yang jumlahnya hanya sedikit. Kemudian masuk ke dalam kloaka. Ini kloaka. Nah, ada 3 muara saluran, yaitu proctodeum. Proctodeum berfungsi sebagai saluran reproduksi. Urodeum berfungsi sebagai saluran urin, dan croctodeum berfungsi sebagai saluran pencernaan. Kemudian ada 3 organ tambahan, yaitu pankreas. Pankreas yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan ekstraktif. Ini dia. Nah, vesicapillea ini dia. Ini berfungsi mengaktifkan enzim lipase pankreas, membantu mengevulasi lemak, membantu penyerapan lemak dan lain-lain. Kemudian ada hepar ini yang berfungsi utama sebagai dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu dan juga berfungsi sekresi empedu, detox, racun, metabolisme protein, karbo, dan lemak. Nah, masuk ke soal ke nomor 2, sistem urogenitalia. Nah, yang pertama itu jantan. Ini terdiri dari 2 pasang testis, ini dia, yang berfungsi untuk menghasilkan cairan semen atau sperma dan hormon. Hormon seperti testosteron setelah cairan dihasilkan diteruskan ke epididymis. Ini ke epididymis ini yang terletak di bawah testis. Nah, ini dia, yang terletak di bawah testis, yang merupakan tempat cairan semen atau sperma sementara sebelum diteruskan ke vas deferens yang berfungsi untuk menampung urin untuk dimatangkan dan selanjutnya dikeluarkan, ini dia, melalui kloaka ataupun saluran ejakulasinya yaitu proctodeum. Nah, masuk ke reproduksi betina. Ovarium menghasilkan sel yolk kuning telur yang berjumlah 5 folikel atau lebih. Nah, yang kedua itu infundibulum ini atau papilon berbentuk seperti corong. Nah, dan ini berbentuk seperti corong dari oviduct. Nah, panjangnya itu kira-kira 9 cm yang berfungsi
untuk menangkap dan menelan ovum yolk yang masak. Nah, yang ketiga itu ada magnum. Nah, magnum, sintesis dan sekresi putih telur atau albumen. Nah, yang keempat itu ismus. Ini di sini ismus bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Nah, yang kelima itu ada uterus. Nah, di uterus ini akan terjadi klasifikasi telur atau dicetaknya kerabang telur. Nah, yang keenam itu ada vagina. Ini vagina. Nah, di vagina ini terdapat pelumas yang membungkus pori-pori telur agar tidak dimasuki protozoa, mikroba sebelum dikeluarkan melalui kloaka. Nah, ketujuh itu ada kloaka. Kloaka merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Nah, selanjutnya nomor 3 itu proses terbentuknya telur. Nah, diawali dari ovari. Ini diawali dari ovari. Nah, di ovari terjadi proses ovulasi, kemudian setelah dari ovari masuk ke infundibulum, terjadi proses penerimaan yolk yang berlangsung selama 15 menit. Setelah dari yolk dilanjut ke magnum dan terjadi sintesis albumin kental. Kental dan encer serta sintesis skalaja yang terjadi selama 3 jam dengan material albumin yang mengandung ion inorganik atau protein, karbohidrat dan air. Setelah itu masuk ke ismus. Nah, terjadi proses sintesis membran kerabang selama 1-2 jam dengan material sekresi yaitu protein serat. Nah, sekresi airnya itu sangat sedikit. Kemudian masuk ke kelenjar kerabang. Nah, di sini terjadi sintesis kerabang yang terjadi selama 18-21 jam dengan material berupa Ca++ dan Na+ dan Ka+. Yang terakhir adalah vagina. Ini dia, vagina. Terjadi ovopsisi selama 15 menit sebelum telur dikeluarkan. Nah, masuk ke soal nomor 4, sintesis albumin dan sintesis kerabang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu sintesis albumin. Nah, sintesis albumin terdiri dari ovalbumin, ovatransferin, ovamucin, ovaglobulin, lisosom, alfa, beta, dan ovomucin. Nah, albumin disekresikan di magnum. Nah, proses sintesis albumin dimulai ketika hormon steroid akan memberikan perintah untuk mensintesis protein pada sel ovidak. Nah, yaitu pada sel magnum. Setelah hormon steroid memerintahkan untuk mensintesis protein akan ditindaklanjuti dengan mensintesis mRNA pada nukleus. Setelah mRNA disintesis oleh nukleus, dikeluarkan menuju ribosom dan ribosom. Nah, mRNA pada ribosom disebut dengan mRNA ribosomal kompleks. Di dalam ribosom dari sel magnum akan dibantu asam amino untuk membentuk albumin yang disekresikan di magnum. Nah, mRNA ribosomal kompleks ditambah dengan komponen asam amino akan membentuk asam amino rantai peptida. Asam amino rantai peptida akan masuk ke dalam sitoplasma dari magnum membentuk protein fungsional atau protein spesifik yang disebut albumen. Nah, masuk ke sintesis kerabang. Nah, sintesis kerabang ini terjadi di uterus. Nah, vitamin D berperan dalam sintesis kerabang. Itu dia berperan untuk mengatur regulasi metabolisme kalsium. Kemudian, kalsium dinding protein atau CABP diidentifikasi dalam kelenjar kerabang yang berperan dalam transport kalsium. Vitamin D atau vitamin D3 dengan bantuan hormon serta dibantu dengan sintesis CABP akan dihasilkan kalsium. Maka kalsium akan ditempelkan sepanjang membran kerabang. Nah, maka prosesnya
akan sangat lama, yaitu kurang lebih 18 sampai 21 jam. Nah, di dalam plasma darah ada Ca2 plus HCO3 dibantu dengan CO2 dan H2O masuk ke dalam mukosa sel di sel uterus. Kemudian di metabolis CO2 menghasilkan H2CO3. Nah, H2CO3 akan dilepas hanya dan berubah menjadi HCO3 dengan bantuan enzim karbonik anhidrase. Maka masuklah ke dalam komponen cairan untuk membentuk atau menempel kerabang dalam bentuk Ca2 plus ditambah HCO3 menjadi CaCO3. Kemudian H plus dibuang kembali ke kelenjar kerabang dan dikembalikan ke plasma darah. Nah, fungsi H2O adalah menambah HCO3 di dalam kelenjar kerabang dan mengantarkannya di dalam pembentukan kerabang. Nah, komponen utama bahan pembentukan kerabang adalah CaCO3. Nah, lanjut ke soal nomor 5 tentang penyakit. Yang pertama itu Lat-Gat-Rheitis. Nah, itu disebabkan virus Galit herpes virus. Tanda-tanda penyakit kesulitan bernapas, batuk darah. Nah, cara pencegahannya itu ada 3. Nah, yang pertama imunitas, kedua vaksinasi, ketiga monitoring terhadap kekebalan ayam. Nah, yang kedua mycoplasmosis. Nah, pernapasan adalah penyakit menular pada ayam yang mempengaruhi organ pernapasan. Organ pernapasan. Nah, agen penyebab penyakit ini adalah Mycoplasma galicepticum yang merupakan bentuk peralihan antara bakteri dan virus. Nah, bakteri dengan mudah menembus saluran pernapasan burung dan kemudian menginfeksi jaringan dan sistem reproduksi. Nah, Mycoplasma bersifat polimorfik sehingga berkembang biak dalam embrio burung dengan mudah dan kecepatan luar biasa. Nah, masa inkubasi untuk Mycoplasmosis pernapasan adalah sekitar 20 hari. Pencegahan Mycoplasmosis pada unggas dapat dilakukan dengan penerapan tindakan biosecurity dan pemberian vaksin secara teratur. Selanjutnya yang ketiga, kokidiosis merupakan penyakit parasiter pada sistem pencernaan unggas akibat infeksi protozoa genus Emeria. Nah, menunjukkan gejala klinis berupa anoreksia, depresi, bulu berdiri, kepucatan pada pial dan jengger, kekurusan dan kematian. Nah, pencegahan kokidiosis pada unggas dapat dilakukan dengan penerapan tindakan biosecurity dan pemberian vaksin secara teratur. Nah, yang terakhir, yang D, inclusion body hepatitis atau IBH, merupakan penyakit akut menyerang ayam muda yang ditandai dengan adanya anemia, sayap terkulai, jengger dan pial pucat, dan biasanya kematian berlangsung mendadak tanpa menunjukkan gejala klinis yang jelas. Nah, sering terjadi pada ayam umur itu dia kurang 6 minggu. Angka kematiannya itu lebih dari 7%. Nah, kejadian penyakit sering diikuti oleh infeksi penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri. Jamur dan virus penyakit ini disebabkan oleh Oviadenovirus familia Adenoviridae. Pencegahan infeksi paling baik dilakukan dengan praktek manajemen yang optimal, meliputi sanitasi dan desinfeksi yang ketat dan program pencegahan penyakit imunosupresif yang optimal untuk mencegah penularan secara vertikal dan mencegah penyakit pada anak ayam
dilakukan vaksinasi AAF pada ayam pembibit sekitar 3 sampai 4 minggu sebelum bertelur. Anak ayam yang memiliki antibodi material tinggi biasanya tahan terhadap infeksi awal. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.